Om Swastiastu. Halo semua, kembali lagi dengan saya Nuria Suwardani. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang produksi massal. Nah, di mana materi ini terdapat pada mata pelajaran Produk Kreatif Kewirausahaan pada jurusan Multimedia. Nah, di dalam materi produksi massal, saya akan menjelaskan tentang pengertian produksi massal, sifat-sifat produksi massal, aspek produksi massal, perencanaan produksi massal, dan tahapan produksi massal. Nah, sebelum ke pengertian dari produksi massal, saya akan menjelaskan mengapa produksi massal bisa terjadi. Nah, di sini saya akan menyebutkan dua penyebab dari adanya produksi massal. Yang pertama adalah meningkatnya pertumbuhan manusia. Yang kedua adalah meningkatnya kebutuhan yang harus terpenuhi. Nah, akibat dari adanya peningkatan-peningkatan tersebut, maka suatu perusahaan akan meningkatkan jumlah produk yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi, pengertian dari produksi massal adalah pola menghasilkan produk dalam jumlah yang banyak dengan biaya rendah per unitnya yang dilakukan secara terus-menerus dan berurutan. Nah, setelah mengetahui tentang pengertian dari produksi massal, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat produksi massal. Sifat-sifat dari produksi massal yaitu 1. Produk yang dihasilkan itu berjumlah banyak. Yang kedua adalah sistem produksi disesuaikan dengan urutan atau beralur maju. Yang ketiga adalah tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Yang keempat adalah persediaan bahan baku itu lebih sedikit. Yang kelima adalah bahan-bahan itu dipindah menggunakan mesin. Yang keenam adalah mesin pembuat produk itu bersifat khusus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek produksi. Nah, aspek produksi ini terdiri dari 3, yaitu proses produksi. Nah, proses produksi ini adalah suatu cara atau metode dan teknik yang diubah untuk mendapatkan atau menghasilkan suatu produk. Nah, yang kedua adalah tujuan proses produksi. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua adalah memperoleh keuntungan. Yang ketiga adalah menjaga kelangsungan hidup dari perusahaan. Yang keempat adalah meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Kemudian yang kelima adalah mengganti barang yang telah rusak. Nah, yang ketiga adalah jenis-jenis proses produksi. Nah, jenis-jenis proses produksi yaitu proses produksi terputus-putus, terus-menerus, berulang, dan campuran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan produksi massal. Nah, sebelum itu, kalian harus mengetahui apa itu perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi massal yaitu proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk siap untuk dipasarkan.
tujuan dari perencanaan produksi massal? Nah, berikut adalah tujuan dari perencanaan produksi massal, yaitu kemudian, jenis-jenis dari perencanaan produksi massal yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perencanaan produksi jangka pendek. Nah, di dalam kegiatan ini, biasanya jangka waktu yang digunakan itu adalah kurang dari 1 tahun. Nah, hal ini bertujuan untuk mengatur penggunaan tenaga kerja, kemudian persediaan bahan, dan fasilitas pabrik. Nah, yang kedua adalah perencanaan produksi jangka panjang. Nah, di mana kegiatan ini dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Hal ini bertujuan untuk mengatur kapasitas peralatan, kemudian ekspansi pabrik, dan pengembangan dari suatu produk. Nah, di dalam perencanaan produksi massal, itu ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah mempersiapkan rencana produksi. Kemudian, yang kedua adalah membuat jadwal penyelesaian. Yang ketiga adalah merencanakan produksi dan pengadaan komponen. Kemudian yang keempat adalah menjadwalkan proses operasi. Kemudian yang kelima adalah menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada para pemesan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan produksi massal, meliputi 1. Market research, di mana pada tahap ini kalian mengetahui dan mencari apa selera pasar. Kemudian, tahap yang kedua adalah brainstorming, di mana pada tahap ini kalian mencari dan mengumpulkan ide-ide untuk membuat suatu produk. Kemudian, tahap yang ketiga adalah menentukan tujuan dan batasan produk. Nah, hal ini bertujuan agar tidak berlebihan di dalam merancang produk. Tahap yang keempat adalah menggambar produk, di mana pada tahap ini kalian membuat ilustrasi produk jadi yang akan kalian buat. Nah, tahap yang kelima adalah review produk. Di dalam tahap ini, kalian mengevaluasi kembali rancangan produk yang telah kalian buat. Kemudian tahap yang keenam adalah membuat prototipe atau sampel produk. Kemudian tahap yang ketujuh adalah tahap uji coba, di mana pada tahap ini kalian menguji produk yang telah kalian buat agar nantinya pada saat sampai di konsumen, produk dalam keadaan yang baik. Kemudian tahap yang ke-8 adalah produksi massal. Nah, di dalam produksi massal, kalian perlu mengontrol kualitas dari produk yang kalian buat. Demikian pemaparan materi tentang produksi massal. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa produksi massal adalah pola menghasilkan produk dalam jumlah yang banyak, yang dimana dalam proses produksi produknya, itu hampir semua menggunakan mesin. Dan tenaga kerja yang dibutuhkan juga tidak terlalu banyak atau lebih sedikit. Demikian yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan di dalam pengucapan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.